Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, jelang tatanan hidup baru atau new normal, warga menyerbu kantor polisi untuk mengurus dokumen penting. Panas terik dan juga antrian panjang ini tidak menyurutkan keinginan warga Cirebon dan juga Depok untuk mengajukan permohonan SKCK dan juga perpanjangan SIM. Permohonan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Polres Cirebon Kota, Jawa Barat membludak. Meski telah diatur agar tidak berdekatan, sebagian pemohon tetap abai prinsip jaga jarak. Agar tidak berdesakan, petugas membatasi jumlah pemohon SKCK yang berada di ruang administrasi. Lonjakan pengajuan SKCK disebabkan karena meningkatnya jumlah pencari kerja dan munculnya peluang kerja baru jelang penerapan new normal. Itu kelonjakan karena apa nih? Ya karena sekarang udah anak sekolah rencana mau pada nerusin kuliah gitu kan. Kuliah, yang kedua rata-rata sih kebanyakan untuk mencari pekerjaan. Antrean panjang untuk mengurus perpanjangan surat izin mengemudi juga ditemukan di Depok, Jawa Barat. Pemohon bahkan sudah mengantre sejak subuh agar bisa mendapat nomor antrean paling awal. Nunggu dipanggil ya. Oh dari 4:30 udah di sini kitanya. Udah ngantri. Permohonan perpanjangan SIM dan SKCK meningkat sejak polisi membuka kembali pelayanan pengurusan. Polisi mengimbau agar warga tetap tertib dan menerapkan protokol kesehatan penanganan virus corona saat ingin mendapatkan SIM ataupun SKCK. Dari Cirebon dan Depok, Miftahudin, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Dusun Gadung Sari, Kabupaten Gunung Kidul ini disambut meriah kepulangannya oleh warga yang mana warga tersebut telah dinyatakan negatif corona. Pasien tersebut adalah kepala dusun yang diarak jalan kaki menuju ke kediamannya. Oke, Gunung Sari menang. Oke. Warga Dusun Gadung Sari, Desa Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul sambut meriah kedatangan kepala dusun mereka setelah dinyatakan negatif virus corona. Pasien yang bernama Sumarjono itu menunaikan janjinya untuk jalan kaki sejauh 2 km bila sembuh dari COVID-19. Ya, warga terus terang saya sangat senang karena di Gadung Sari ada slogan istilahnya jauhi virusnya bukan orangnya. Sehingga kemarin ketika saya punya nadar jalan kaki, saya diiringi oleh banyak warga, tapi tetap kita menerapkan istilahnya physical distancing. Sumarjono diduga terinfeksi corona saat mensosialisasikan program penanganan corona pada warga. Sejak dinyatakan sembuh dari corona, kepala dusun itu semakin giat menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Dan apa saja yang harus dilakukan pasien sembuh agar tidak terkena corona lagi? Kita akan bertanya langsung bersama Bapak Sumarjono yang merupakan pasien sembuh corona dan juga Kepala Desa Dusun Gadung Sari. Selamat siang, Pak Sumarjono. Iya, selamat siang, Bu. Baik, Pak Sumarjono, ini awal mula terkena virus corona ini Anda tertular atau bagaimana? Iya, saya kurang tahu, tapi yang pasti di padukuhan kami itu ada posko, di mana posko itu mengurusi keluarga pasien yang positif untuk melakukan isolasi biar non jauh betah isolasi di dalam rumah, sehingga kami menyalurkan bantuan ke keluarga yang positif. Baik. Pak Sumarjono, Anda terdeteksi sebagai orang tanpa gejala atau menunjukkan beberapa gejala dari corona? Saya orang tanpa gejala, Bu. Baik. Nah, ini jadi tidak ada keluhan sama sekali. Berapa lama Anda menjalani proses penyembuhan corona dari mungkin dirawat di rumah sakit hingga isolasi mandiri? Oh, jadi hampir 1 bulan. Yang pertama setelah dinyatakan rapid reaktif dan melakukan swab, saya diisolasi di Rumah Sakit Saptosari selama 8 hari dan setelah swab saya positif COVID-19, saya dirawat di RSUD Wonosari selama kurang lebih 10 hari, baru dinyatakan sembuh. Baik. Dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah itu selama 14 hari dan berakhir kemarin tanggal 30 Mei.
Baik, berarti cukup panjang proses penyembuhannya. Nah, ini apa yang menjadi kunci penting agar bisa sembuh dari virus corona? Jadi kalau saya ya meningkatkan imun tubuh, Bu. Jadi pikiran santai, terus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus terang itu menjadi kunci utama dalam kekebalan dalam tubuh kita, itu menjadi kunci utama untuk sembuh dari COVID ini, Bu. Baik. Lalu apa anjuran dokter supaya Anda dan juga mungkin pasien sembuh lainnya yang tidak kembali terkena virus corona? Oke, jadi untuk menerapkan PHBS pola hidup bersih sehat, terus jaga jarak, terus gunakan masker bila keluar rumah, dan jangan lupa menjaga kondisi tubuh dengan minum vitamin atau yang lainnya, makanan bergizi. Baik, terima kasih Pak Sumarjono. Kunci hidup sehat dan juga makanan bergizi adalah kunci penting terhindar dari virus corona. Terima kasih atas waktunya, selamat berkegiatan kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa, MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia menyalurkan bantuan makanan siap saji kepada panti jompo. Makanan yang dibeli dari pelaku UMKM ini diharapkan bisa memberikan asupan gizi bagi para lansia penghuni panti yang kini tengah menjalani masa karantina mandiri selama pandemi COVID-19. Kaum lanjut usia merupakan orang yang paling rentan terpapar virus corona. Tidak mau ambil resiko, Panti Werda Marfati di kawasan Mekarsari, Tangerang ini terpaksa melakukan karantina mandiri. Sejak corona mewabah di Indonesia, para lansia tidak boleh keluar wilayah panti dan meniadakan jadwal kunjungan. Untuk mencegah kejenuhan, pengurus panti menggelar beragam kegiatan dan rutin membersihkan seluruh area panti agar para lansia nyaman saat beraktivitas. Makanya kita pengen lebih cepat ya. Lockdown ini bebas ditiadakan dan kami bisa seperti dulu lagi, aktif, olahraga, ya belanja, ketemu family. Perhatian terhadap penghuni panti jompo ini juga ditunjukkan oleh MNC Peduli. Bersama PT Produser Pangan Asia, MNC Peduli memberikan makanan siap saji yang dipesan dari pelaku usaha mikro kecil menengah. Dari Oma dan Opa mengucapkan banyak terima kasih karena perhatian dan cinta kasihnya yang begitu diberikan kepada Oma dan Oma kami. Jadi kita menggalang dana untuk memberikan kepada pelaku UMKM F&B yang mereka akan pakai untuk produksi makanan siap saji yang kita salurkan ke rumah sakit, ke panti jompo, ke panti asuhan dan masyarakat yang membutuhkan. MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia akan terus berupaya memberdayakan pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa di rumah bisa ikut membantu perjuangan melawan virus corona ini dengan berdonasi melalui nomor rekening MNC Peduli. Tim Liputan iNews melaporkan.